Mari belajar bersama, lestarikan seni dan budaya. Mari belajar bersama, lestarikan seni dan budaya. Mari belajar bersama, lestarikan seni dan budaya. Subscribe ya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Iwan Chandrayana Yanto di channel Yanto Katro ya. Di sini saya kembali lagi berkolaborasi Karambol. bersama adik kelas saya di Sistem Pasar, dan ini kakak kelas saya di kampus Kampus Alam Goib. ya. Jurusan perdukunan persantetan. Nggak bohong. Nah, di sini saya kembali lagi berada di rumah topeng. Jadi mohon maaf ini suaranya agak terganggu karena ada hujan. Ini Mas, terangin Mas. Biar cepat. Di sini saya berkolaborasi yang tentunya membuat karya-karya baru ya. Jadi tidak ya untuk mengisi waktu luang sih. Di tengah masih pandemi ini, dan di sini kami tetap berkarya dan menghibur teman-teman semua, dan semoga bermanfaat, berguna, dan semoga teman-teman juga terhibur. Teman-teman terhibur. Jadi sudah mungkin kalian sudah tahu nih, Ripal Rainata, Hendra Wahyudi bin Santi Muhammad di Batu Nisan. Udah pesen dong. Hendra Wahyudi binti apa? Bin ya namanya Bin. Bin. Saya binti nak lo. Oh, binti nak lo. Bin Atang. Bin Atang gitu deh. Jadi mungkin tadi kita sudah membuat videonya di dalam studio mungkin. Jadi karena ini sudah jam 4 lewat, jadi studionya atau rumah topeng ini ditutup. Ya, museum ini ditutup. Jadi bagi kalian yang ingin berkunjung ke rumah topeng ini dibuka Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi di sini semua ada sejenis wayang dari Bali, dari Jawa, dari luar negeri. Ini museum internasional lah bisa dibilang. Gini topeng juga ada dari Indonesia, Indonesia, di luar Indonesia juga ada. Dan mungkin kalau kalian pengen jalan-jalan ke sini atau melalui ya bisa. Objek foto-fotonya juga ya Instagramable. Dan lagi satu, jadi kita masuk ke sini itu tidak dipungut biaya. Jadi kamu bayar. Gratis. Ya. Jadi kalau mau donasi juga boleh Mas ya? Boleh. Cuma berangkatnya ke sini bensin tetap beli. Ya, tanggung sendiri. Ya. Tidak ditanggung oleh pihak museum. Makan, minum, Tanggung sendiri. Nah, ini juga ada kafe atau warung makan, jadi kalian mau icip-icip kuliner juga bisa ya. Kali kita mementaskan satu karya seni antara kolaborasi wayang Jawa dengan wayang Bali, yaitu Matinya Kumbakarna. Jadi di sana mungkin sebelum itu saya pribadi dan teman-teman juga meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah perbuatan dari kami dalam mementaskan suatu karya kami tersebut. Kami mohon maaf. Ini Pak Izin. Enggak, ini belum Idul Fitri. lewat Mas. jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu hanya hiburan buat kalian semua. Mungkin kalau ada yang mau kritik atau saran, mungkin ke kita semua, mungkin di kolom komentar juga boleh. Jadi kritik kami jangan kritik pedas, ya kritik gini aja, kritik yang manis-manis saja, biar mendukung kreativitas seniman di seluruh dunia. Ya mungkin ide sutradaranya, pertunjukan tadi disutradarai oleh Mas Hendra Wahyudi. Nah sebelum itu kita ngopi santai. Ini jajah ada nih tuh. Ngombe dhisik iki lho. Video ini disponsori oleh ya. Jadi mungkin Mas Hendra bisa jelasin dulu ini sebagai sutradara aja, mungkin pesan apa yang ingin kita sampaikan dalam pertunjukan yang tadi itu, mungkin bisa dijelaskan Mas Hendra. Suaranya dikerasin sedikit ya, suaramu agak loyo, ini belum makan, tadi kita makan. Bayarin.
Jadi dari kisah Kumbakarna, kalau di Jawa Kumbakarna Gugur, kalau di Bali kan Kumbakarna Lino, sama sih sebenarnya, cuma dari lakon tersebut adalah jiwa profesionalnya Kumbakarna, jiwa kesatrianya Kumbakarna untuk membela tanah air. Seperti sama dengan Bisma juga seperti itu, dia bagaimanapun dia, walaupun siapapun rajanya, dia tetap membela tanah airnya yang sebagai dia mendapatkan makan, mendapatkan tempat tinggal. Ya yang dibela ya tetap tanah airnya. Sejelek-jeleknya pemimpin kita, ya kita tetap membela lah negeri ini, kayak gitu sih. Si Kumbakarna sendiri kan termasuk adalah yang membela profesionalnya dia, bukan pengkhianat lah, tapi ya bukan membela kakaknya, tapi yang dibela adalah tanah air. Sebagai gugurnya dia adalah sebagai satria, pembela, bukan pembalap. Aku anak pembela, apa namanya, pembela tanah airnya dia gitu sih. Sudah dimasukkan. Mungkin dari Ripa sendiri, apa yang ingin disampaikan dalam pertunjukan ini menurut Ripa sendiri? Ya, kalau ya menurut saya sendiri untuk pertunjukan tadi ya lumayan bagus, dan seperti itulah kita harus kalau bisa mencontoh seperti sang Kumbakarna. Biarpun Kumbakarna itu berwujud raksasa, tapi hatinya itu ya dibilang baik lah, sampai dia mengorbankan dirinya sendiri untuk negara begitu. Makanya ya kalau bisa mencontoh seperti Kumbakarna begitu. Ya, seperti saja. Ya mungkin pesan itu saya sudah diwakili oleh kedua teman saya. Mungkin sedikit saja. Saya memang terus terang mengagumi sosok Kumbakarna. Karena apa? Karena dilihat dari karakternya, dia memang kesatria, atau memang kesatria sejati, berani berkorban demi tanah kelahirannya. Nah mungkin teman-teman dan kita semua dapat mencontoh satu karakter, yaitu Kumbakarna itu. Mungkin bukan jangan dulu di kita membela negara mungkin ya di Indonesia. Kita coba dari contoh kecil dulu di keluarga, mungkin dulu ya. Kita mengharumkan nama keluarga, bela keluarga. Gimana caranya? Menjadi anak yang baik, ya. Misalnya berbuat yang baik di masyarakat, itu mencontohkan satu bela negara atau bela keluarga ya mungkin ya. Mungkin itu makanya pertunjukan wayang ini dalang-dalang di Bali ini Mas, tentunya mungkin ada jalan di Jawa atau memberitahu atau memberikan saran. Dalang-dalang di Bali ini semuanya mengatakan bahwa pertunjukan wayang ini itu adalah cermin kehidupan manusia. Jadi baik buruknya manusia itu atau baik buruknya kita bisa lihat di wayang, pertunjukan wayang. Nah kita tinggal memilih saja, kita mau ke jalan yang baik atau ke jalan yang buruk. Jadi kalau kita menonton wayang ini, itu sama dengan kita menonton diri kita sendiri. Itu Mas kalau di Bali. Ya, sama sih sebenarnya. Dan ketika kita menonton wayang pun ya kita hanya jangan menonton wayang sebagai hiburan saja, tapi juga sebagai panutannya. Setelah menonton wayang ya kita idza binafsi lah, kembali pada diri masing-masing lagi lah. Bagaimana pesan moral nanti wayang itu gitu loh. Pasti itu ya, setiap dalang itu pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tapi ingat ya haruslah kita saling menghargai. Makanya kita pertemukan lagi antara wayang Jawa dengan wayang Bali ya, supaya ya kita memadukan lah budaya kita ini sebagai apa, sebagai bagaimana ya. Yang kedua adalah sebagai daya tarik lah teman-teman juga tentang gimana sih sangkit wayang Jawa dan wayang Bali itu. Jadi mungkin hampir sama sih ya Mas. Hampir sama. Cuma perbedaannya di pertama bentuk wayang tuh pasti berbeda dan beda-beda sedikit ya, tapi ya. Iya, beda sedikit. Kebanyakan samanya tuh banyak. Intinya di wayang itu banyak ada kesenian di sana. Jujur. Seni ukir, seni tari bisa, gamelan ya banyak gitu. Seni suara juga ada di sana mungkin. Ya memang sih kalau banyak orang yang berbicara, bagaimana nonton wayang, kurang wayang itu jelek gitu, implementasi itu jelek, begini. Di suatu di dalam kejelekan itu pasti ada kebaikan, di dalam kebaikan itu pasti ada kejelekan gitu, keburukan, dan intinya di luung ada jelek, di jelek ada luung gitu. Jadi ya kalau jelek pun pertunjukannya itu mungkin ditonton saja, mungkin ditonton, mungkin dari menonton itu
si penyaji ini bisa senang atau terhibur juga gitu. Baik teman-teman, mungkin segitu aja dulu pemaparan dari kami dan atau wawancara sedikit tentang penjelasan dari pertunjukan tadi. Intinya terus dukung, terus support seniman-seniman, bukan hanya kami saja, semua seniman di Indonesia. Mungkin kalian bisa support dengan cara menonton pertunjukannya, menonton channel-channelnya di YouTube, agar bisa berbuatlah, artinya berkarya lagi. Ya, sekian dulu video dari kami. Ya, kita tutup dengan sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu karya-karya baru kami. Ini sudah mempunyai 2 karya ya. Mungkin nanti semoga seterusnya sampai mati lah ya. Sampai dari kami ini punya keturunan yang turunnya ini membuat channel juga. turun sampai 2 sampai kiamat. Ya, sekian video dari kami. Ya. Mari belajar bersama, lestarikan seni dan budaya.